Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Nur Fadila dengan NPM 2434022111007. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil studi saya yang berjudul HSE Kebakaran Kilang PT Pertamina. Mungkin langsung saja kita mulai dari bagian latar belakang. PT Pertamina adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi, terutama minyak dan gas bumi. Pertamina memegang peran strategis dalam menyediakan energi nasional. Namun, dalam 4 tahun terakhir terjadi setidaknya 8 kebakaran di berbagai fasilitas kilangnya, seperti di Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Insiden-insiden ini tidak hanya menimbulkan kerugian material dan lingkungan, tetapi juga mengancam nyawa pekerja dan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem Health, Safety, and Environment atau HSE di lingkungan kerja Pertamina. Sebagai industri dengan tingkat risiko tinggi, kilang minyak wajib menerapkan standar keselamatan dan lingkungan yang ketat, agar risiko seperti kebakaran bisa dicegah dan operasional tetap berjalan dengan aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita bahas permasalahan yang terjadi. Dalam kasus ini, ada 3 permasalahan utama yang dihadapi Pertamina. Pertama, kebakaran berulang yang terus terjadi di berbagai lokasi kilang. Kedua, kerugian yang ditimbulkan baik dari sisi finansial maupun dari segi citra perusahaan di mata publik dan investor. Ketiga, adanya ancaman nyata terhadap keselamatan para pekerja dan masyarakat sekitar kilang, serta potensi kerusakan lingkungan yang cukup besar. Permasalahan ini memperkuat urgensi untuk memperbaiki sistem manajemen keselamatan kerja secara menyeluruh. Berikutnya, saya akan menjelaskan potensi bahaya yang ada di lingkungan kilang minyak. Potensi bahaya di kilang minyak sangat kompleks dan berasal dari berbagai aspek. Secara fisik, ada risiko ledakan, suhu tinggi, dan kebisingan. Dari sisi kimia, terhadap paparan gas beracun dan bahan yang sangat mudah terbakar. Risiko lingkungan juga tinggi, misalnya pencemaran udara, tanah, dan air akibat kebocoran atau tumpahan bahan kimia. Selain itu, ada potensi bahaya biologis dari kontaminasi bahan, serta aspek ergonomi seperti kelelahan kerja akibat beban fisik yang tinggi. Semua potensi bahaya ini harus diidentifikasi dan dikendalikan secara sistematis agar tidak berkembang menjadi insiden besar. Untuk mengatasi potensi bahaya tersebut, dibutuhkan sistem pengendalian yang tepat. Pengendalian bahaya di industri kilang dilakukan berdasarkan hierarki kontrol. Langkah pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan bahan berbahaya jika memungkinkan. Jika tidak bisa dihilangkan, maka dilakukan substitusi dengan bahan yang lebih aman. Selanjutnya, diterapkan pengendalian teknis seperti pemasangan detektor gas, sistem ventilasi, dan fire suppression system. Pengendalian administratif juga penting seperti pembuatan SOP, pengaturan jadwal kerja yang aman, dan pelatihan rutin bagi pekerja. Terakhir, penggunaan alat pelindung diri seperti helm, baju tahan api, dan masker harus menjadi kewajiban dalam setiap aktivitas di area berbahaya. Lalu, apa saja standar operasional HSE yang wajib diterapkan? Agar pengendalian bahaya perjalanan efektif, Pertamina perlu menerapkan standar operasional HSE secara konsisten. Beberapa upaya yang wajib dilakukan antara lain penerapan sistem manajemen HSE berbasis ISO 45001 dan ISO 14001, audit dan pelaporan insiden secara rutin, serta penggunaan safety permit system untuk setiap pekerjaan berisiko. Selain itu, penting dilakukan simulasi darurat atau fire drill secara berkala, pengawasan ketat terhadap bahan bakar dan pipa distribusi, serta pelatihan tanggap darurat untuk seluruh staf. Semua langkah ini harus berjalan secara terpadu agar keselamatan kerja di lingkungan kilang benar-benar terjaga. Lalu, sebagai penutup, berikut adalah kesimpulannya. PT Pertamina menghadapi risiko besar akibat kebakaran berulang di kilangnya. Bahaya yang harus diantisipasi mencakup aspek fisik, kimia, dan lingkungan. Pengendalian bahaya perlu dilakukan melalui pendekatan hierarki kontrol yang sistematis, mulai dari eliminasi hingga APD. Standar HSE seperti ISO 45001 wajib diterapkan agar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan dapat terjaga dengan optimal dan insiden berulang dapat dicegah. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.